Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marli Sintai Zakia. Saya adalah mahasiswa PMAK Migas Teknik Produksi tingkat 1, 1B dengan NIM 251410012. Di sini saya akan menjelaskan soal mekanika fluida. Yang pertama, itu adalah sebuah tangki air memiliki kedalaman 3 meter. Dan di sini hitunglah tekanan hidrostatis pada titik 2,4 meter di bawah permukaan air. Di sini yang kita tahu kalau tekanan hidrostatis itu memiliki rumus yaitu P sama dengan Rho G H, dan diketahui bahwa Rho air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan gravitasi yang dipakai adalah 9,8 meter pangkat 3. Setelah itu, untuk kedalamannya kita memakai yang 2,4 dikarenakan itu yang kita cari. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan Rho G H, yang dimana Rho air adalah 1000 dan gravitasinya 9,8 dan ketinggian yang dimiliki adalah 2,4. Setelah itu kita cari. Di sini hasil yang kita dapat adalah 23.544 Pascal, yang dimana kalau kita jadiin ke kilopascal itu jadi 23,54. Sebegitu untuk soal pertama. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yang dimana soal kedua itu adalah air mengalir dalam pipa horizontal pada titik pertama dengan kecepatan 2 meter per second dan memiliki tekanan 150 kilopascal. Terdapat titik kedua dengan luas penampang lebih kecil sehingga kecepatannya naik menjadi 4 meter per second. Dan hitunglah tekanan di titik kedua. Baik, di sini yang kita ketahui adalah volume pertama itu 2 meter per second. Lalu terdapat tekanan pertama yaitu P1 adalah 150 kilopascal dan volume kedua yaitu 4 meter per second. Yang kita ketahui rumus dasar dari Bernoulli itu adalah tekanan pertama ditambah setengah Rho volume pertama pangkat 2 sama dengan tekanan kedua ditambah setengah Rho volume kedua pangkat 2. Yang di sini yang kita akan cari adalah tekanan kedua menggunakan rumus energi kinetik, yaitu P2 sama dengan setengah Rho buka kurung volume pertama pangkat 2 dikurang volume kedua pangkat 2. Kembali. Ternyata volume kedua dikurang dengan volume pertama. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, yaitu setengah, dan diketahui pula massa jenis air itu adalah 1000 buka kurung 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Lalu hasil yang akan dihasilkan dari rumus tersebut adalah 6.000 Pascal. Di sini kita sudah mengetahui untuk tekanan kedua, untuk P2. Lalu kita akan mencari di berapa sih tekanan di titik kedua. Rumusnya itu dicari menggunakan yaitu P2 sama dengan 150.000
dikurang dengan 6.000. Hasilnya adalah 144.000 Pascal. Yang dimana kalau kita jadikan kilo Pascal jadi 144 kilo Pascal. Tadi saya salah menjelaskan kalau yang ini itu dia adalah energi kinetik dengan lambang segitiga. Jadi dari hasil ini dikurangkan dengan tekanan pada titik pertama yang kita ketahui jumlahnya itu adalah 150 kilo Pascal, yang dimana kalau diubah menjadi Pascal itu menjadi 150.000. Dan di sini sudah ketahui bahwa jawabannya adalah 144 kilo Pascal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal ketiga, yang dimana soal tersebut adalah pipa mengalirkan air yang memiliki diameter awal 10 cm dan diameter akhirnya adalah 5 cm. Dengan kecepatan di bagian besar itu ada 1,2 meter per second, dan pertanyaannya adalah tentukan kecepatan di bagian kecil. Lalu di sini yang diketahui adalah diameter pertama itu adalah 10 cm, lalu diameter kedua adalah 5 cm, lalu kecepatan atau kecepatannya yang pertama itu ada 1,2 meter per second. Lalu ditanya kecepatan kedua atau kecepatan kecilnya. Di sini yang kita tahu bahwa rumus kontinuitas itu adalah A1 dikali V1 A2 V2, yang dimana A1 itu luas penampang besar dikali kecepatan awal sama dengan luas penampang kecil dikali kecepatan akhir. Di sini kita akan mencari luas penampangnya. Luas penampang pertama dengan rumus pi d kuadrat per 4. Langsung dimasukkan aja dengan data yang sudah diketahui. Pi 10 cm ini kita ubah dulu ke meter, jadi 0,1 dan 0,5. Ini jadi 0,1 pangkat 2 per 4 dan memiliki hasil akhirnya adalah 0,00785 meter kuadrat. Lalu kita akan mencari luas penampang kedua, sama rumusnya pi d kuadrat per 4. Pi 0,5 kuadrat bagi 4 dan hasil akhirnya adalah 0,00196 meter pangkat 2. Lalu kita masuk ke pertanyaannya, yaitu mencari kecepatan di bagian kecilnya dari rumus dasar kontinuitas ini. Jadi rumusnya nanti digunakan V2 sama dengan luas penampang 1 dikali kecepatan 1 dibagi luas penampang 2. Langsung saja kita masukkan hasil akhirnya sudah kita dapatkan, yaitu luas penampang 1 adalah 0,00785 dikali 1,2 dibagi 0,00196. Nanti hasilnya akan 0,00942 dibagi 0,00196. Lalu akan didapat dengan kecepatan bagian kecilnya adalah 4,8 meter per second. Bisa kita lihat bahwa di kecepatan awal dia memiliki 1,2 meter per second, tapi di kecepatan keduanya dia memiliki 4,8 meter per second. Itu dikarenakan kecepatannya itu harus naik berkali-kali lipat supaya debit atau Q-nya itu tetap sama. Seperti itu. Dan hukum kontinuitas itu, laju aliran massa harus sama dimanapun sepanjang pipa itu berada. Jadi kalau areanya mengecil, kecepatannya mau tidak mau akan naik. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Terdapat dua plat sejajar dipisahkan jarak 3 mm dengan plat bawah diam dan plat atas digerakkan dengan kecepatan 0,6 meter per second. Lalu terdapat fluida di antaranya memiliki viskositas 0,9 Pascal second.
Lalu di soal tersebut ditanya hitunglah tegangan geser pada fluida tersebut. Berarti di sini diketahui bahwa viskositasnya itu 0,9 Pascal second. Lalu ada U itu 0,6 meter per second dan D-nya itu 3 mm dan ini harus kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 0,003 meter. Ditanya tegangan gesernya. Dengan simbol T itu berapa? Mari kita jawab. Tegangan geser ini memiliki rumus T sama dengan viskositas dikali du per dy, di mana du itu termasuk data ini, jadi langsung bisa kita masukkan aja, dan dy ini sama dengan d, jadi bisa saja dengan rumus u per d. Karena kita sudah dapat semua datanya, langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi viskositasnya itu 0,9 dikali 0,6 dibagi 0,003. Hasilnya adalah 180 Pascal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu air mengalir dalam pipa sepanjang 20 meter dengan diameter 0,0 meter dengan kecepatan rata-rata 1,6 meter per second. Selain itu terdapat faktor gesek Darcy yaitu 0,03. Lalu pertanyaannya, hitunglah kehilangan head akibat gesekan tersebut. Jadi di sini diketahui bahwa L atau panjangnya itu 20 meter, lalu D diameternya itu 0,05 meter, dan kecepatan rata-ratanya itu V-nya itu 1,6 meter per second. Lalu terdapat F, F-nya itu faktor gesek Darcy, F-nya itu 0,03. Dan di sini kami menggunakan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Lalu ditanya yaitu HF atau head loss-nya berapa? Jawab. Di sini yang kita ketahui bahwa HF atau head loss memiliki rumus yang dimana HF itu memiliki rumus F L per D V dikali V kuadrat per 2 dikali G, dimana kita sudah mendapatkan semua angka-angkanya untuk dimasukkan langsung ke rumus tersebut. Dan ini merupakan rumus dasar dari Darcy-Weisbach yang dimana digunakan untuk menentukan head loss tersebut. Langsung saja dimasukkan angka tersebut ke dalam rumus. 0,03 dikali 20 per 0,05 dikali 1,6 pangkat 2 per 2 dikali 9,8. Hasilnya 0,03 dikali 400 dikali 2,56 per 19,62. Lalu hasil yang didapat adalah 1,566 meter.
Jadi hasil yang didapat untuk head loss yang dicari adalah 1,566 meter. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.